Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini dari babak ke-7 Norway Chess 2026. Magnus berhadapan dengan Vincent Keymer. Menang lagi nggak ya? Ya, Magnus harus terus berjuang ya untuk bisa juara satu di turnamen Norway Chess ini karena dia ketertinggalan poin ya oleh pemimpin klasemen sementara Wesley So. Nah, teman-teman, apa yang terjadi di babak ke-7 ini? Magnus berhadapan dengan pecatur Jerman Vincent Keymer. Mereka terakhir bertemu di freestyle chess ya. Freestyle chess yang di Jerman ya, dan menang seri tapi kalah poin Magnus Carlsen. Akhirnya Vincent Keymer juara turnamen tersebut. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian dan jangan di skip iklannya teman-teman. Vincent Keymer memulai dengan kuda F3, hitam kuda F6, putih G3, hitam G6, putih C4, hitam bishop G7, putih bishop G2, hitam mengamankan raja, putih mainkan langkah D4, hitam D6, putih kuda C3, dan hitam benteng ke petak E8. Teori apakah ini? Ini merupakan King Indian Defense Fianchetto atau Yugoslav System. Putih mengamankan raja, hitam mainkan langkah menarik gajah D7. Tujuannya menteri mau ke sini nih, dan mau menukar bishop ke petak H3. Putih bishop G5, langkah provokatif ya, memancing hitam untuk H6, ditarik lagi mundur gajah F4. Kemudian hitam kuda ke petak C6, putih mendorong pion D5, hitam kuda A5, putih menjaga dengan B3, hitam mainkan langkah E5. En-passant dilakukan. Buat teman-teman yang belum mengerti en-passant itu adalah langkah di mana putih pionnya sudah masuk baris kelima, bertemu dengan pion lawan yang maju dari letak asalnya, dari baris ke-7 maju 2 langkah. Jadi samping-sampingan gitu. Nah, ini boleh dimakan. Namanya en-passant, special move in chess. Hitam makan dengan bishop, kemudian putih queen D2, ancam pion H6, raja ke petak H7. Masuk middle game ini sebenarnya putih unggul ya. Putih mainkan langkah kuda ke petak D4 dengan tujuan menghidupkan gajah Fianchetto juga. Coba makan gajah di petak E6, tentu gajahnya dijaga ya karena penting banget gajah itu. Kemudian putih mainkan langkah E4 menguasai petak center, hitam kuda C6, putih bishop E3, hitam A5, putih kemudian H3 menjaga kuda supaya nggak bisa ke petak G4. A4 dimainkan, sacrifice a pawn, tapi tentu saja ini bukan pion yang gratis gitu aja teman-teman. Kalau dimakan pakai kuda, maka akan dimakan pion E4. Ya, justru hitam akan unggul di sini. Kalau dimakan pakai pion B, akan memutus rantai pion yang udah solid. Nah, lagian pion tumpuk ngapain diambil sih? Rugi ya, nanti bakal terjadi pertukaran kuda dan kemudian gajah makan pion A4 juga. Mulai sekarang kita jangan ngambil-ngambil pion yang kelihatannya untung tapi sebenarnya percuma ya teman-teman kalau kalian mau naikin skill kalian. Vincent Keymer lebih pilih kuda ke petak C2, kemudian hitam queen C8, ancam pion, kemudian putih G4, hitam melakukan pertukaran pion pada petak B3, makan lagi, ternyata bentengnya ditukar juga, dimakan lagi, dan kemudian hitam mendobrak dengan langkah H5. Putih menjaga struktur pion dengan F3. Kenapa nggak dorong G5 aja? Kalau G5 nanti terekspos nih petak H3-nya. Jangan-jangan hitam berani begini tuh. Karena tujuannya mau menteri G4, kalau dimakan kudanya, nanti dimakan lagi, dimakan menteri G4. Ya sebenarnya seimbang sih. Tapi ya dalam bahaya aja kan Raja Putih walaupun unggul perwira. Jangan ambil resiko lah, apalagi lawannya King. F3 dimainin, dimakan, kemudian dimakan lagi dengan pion H, hitam kuda E5, putih benteng F1, hitam raja G8, putih mainkan kuda D4, hitam queen D8. Putih kuda D ke petak E2, manuver, hitam kuda H7, dan putih G5. Apa tujuan G5? Nggak ngasih ruang menteri masuk. Hitam maksa untuk dengan F6. Pertukaran pion terjadi, makan lagi dengan kuda. Putih kuda D5, menawarkan pertukaran kuda, hitam kuda F7. Putih benteng F2, hitam pertukaran kuda, dimakan lagi dengan pion C, dan hitam coba mendobrak dengan langkah C6. Putih kuda F4 mengancam pion G6. Queen ke petak F6. Mohon maaf ya, biasa saya lagi beli sarapan, jadi sambil ngonten. Queen ke petak F6 dimainkan, tujuannya apa? Jaga pion di petak G6. Kemudian putih benteng F1, hitam mainkan langkah benteng ke petak A8. Ya karena nih teman-teman, jalur itu sangat penting ya.
Nih, kemudian putih mainkan langkah pion makan C6, dimakan lagi, dan putih kuda E2, hitam G5, ya supaya nggak terjadi struktur yang solid ya, dan supaya kudanya kuat di sini, nggak diusir pakai pion F4. Putih mainin langkah F4 tetap, dimakan, kemudian dimakan, dan kemudian benteng ke petak A1, dimakan lagi. Pertandingan makin jadi sederhana nih setelah menteri C1, menteri E5, dan kemudian menteri E1, gajah H6, kemudian kuda D3 masuk langkah 41. Ada tambahan waktu nggak sih? Ya, menteri ke petak C3, lihat waktunya di bawah 5 menit ya. Kemudian B4. Ya, menuju endgame. Kemudian game dilanjutkan gajah 6, raja ke petak A2, raja geser. Ya, kalau teman-teman di sini notice bisa gajah C4 tapi bisa queen G3 ya. Jadi kalau raja F8 aman-aman aja, kuda F4. Nanti kalau diambil pionnya, kuda G6. Ya, rajanya terekspos teman-teman, jadi bahaya juga sih. Bisa dikejar terus. Ya, akhirnya game berakhir dengan permainan yang jadi lebih sederhana, dan Vincent Kemmer akhirnya ya udah tukar menterinya. Nah, udah main begini meremis ya. Langkah ke-57 mereka sepakat untuk remis dengan akurasi masing-masing putih 98,4%, hitam 98,7%. Terus kalau remis gimana tuh? Ya kalau remis akhirnya game lanjut dengan Armageddon game. Dan di Armageddon game ini putih punya waktu 10 menit, hitam 7 menit. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi remis dan Magnus pegang bola hitam menang. Cuma poinnya lebih kecil dapatnya, 1,5 doang. Vincent Kemmer yang kalah tetap dapat poin, 1 poin doang. Mereka bermain dengan Taras Defense Indian Game Yusupov Rubinstein System ya, dimana pion ada pion terisolasi pada petak D5 ya, tapi putih tidak bisa manfaatkan itu, dan juga bagaimana Magnus menghandle posisi jadi seimbang ya, menyederhanakan di middle game dengan menawarkan pertukaran queen dan terjadi pertukaran gajah beda warna. Ya udah, mereka sepakat remis. Nah, inilah gamenya. Gajah beda warna susah ya, apalagi gajah bentengnya masuk baris ke-7 lagi. Hitam cukup remis doang kalau Armageddon game teman-teman. Itulah rule of the game-nya. Kalau putih wajib menang. Nah, dengan hasil ini ya kalau catur klasiknya ngomongin elo rating turun lagi lah elonya. Remis ya kan. Nah, Wesley So 12,5, kemudian Ali Reza 10, Magnus Carlsen 9 poin. Ya, menang catur klasik 1 kali bisa salib Wesley So. Jadi peluangnya masih ada. Dan jadi hasilnya tadi malam ya, Pragnananda menang lewat catur klasik ya lawan Ali Reza, dan Vincent Kemmer miss melawan Magnus, Gukes remis melawan Wesley So, dan kemudian game dilanjutkan di mana Gukes menang melawan Wesley So. Ya, babak berikutnya Ali Reza akan ketemu Gukes, Magnus ketemu Pragnananda lagi. Pertemuan pertama kalah nih, Wesley So lawan Vincent Kemmer. Gimana komentar kalian? Apakah Magnus akan keluar sebagai juaranya? Kita akan lihat guys. Jangan lupa update-nya setiap hari hanya di YouTube RL Chess. Nonton gue live streaming setiap hari. Jangan lupa like, share, dan follow Instagram juga. Jangan lupa gabung webinar London System tanggal 7 Juni. Cara daftarnya gimana? Cek Instagram saya sekarang.